Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mekarnia Helena Lupa dengan NIM 2114201065. Saya dari kelas A221 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang Section pada anak dengan mata kuliah keperawatan anak 1 dan dosen pengampu Nurses Viani Sarimin, SCAP, MCAP, SPCAP anak, dan untuk memenuhi ujian tengah semester. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah section pada anak. Pengertian. Penghisapan lendir adalah pengeluaran sekret melalui kateter yang dihubungkan ke mesin atau penghisapan dinding atau wall suction. Yang kedua, diharapkan teknik steril untuk menghindari masuknya kuman ke dalam jalan nafas. Dan yang ketiga adalah oropharyngeal atau nasopharyngeal suction adalah penghisapan lendir dari jalan nafas baik atas. Dan yang keempat ada endotracheal suction adalah penghisapan lendir dari trakea dan bronkus. Tujuan dari suction pada anak adalah yang pertama untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas, kedua untuk memperbaiki ventilasi, ketiga untuk mencegah terjadinya infeksi jalan nafas baik bawah, dan yang keempat untuk pengambilan sputum kultur atau tujuan diagnostik. Jenis kateter ada dua. Yang pertama ada open tippet, lebih efektif untuk mengangkat sekret yang kental tetapi membuat iritasi. Dan yang kedua ada wistful tippet, kurang mengakibatkan iritasi. Ujung kateter disambungkan ke tubing suction yang berhubungan dengan tabung penampung dan suction set. Prosedur dari suction pada anak yang pertama adalah mempersiapkan pasien. Jelaskan pada pasien bahwa penghisapan lendir akan memperbaiki pernapasan yang tadinya sulit, dan prosedurnya tidak begitu sakit tetapi tidak menyenangkan dan dapat merangsang terjadinya batuk. Tujuannya adalah agar pasien bisa kooperatif. Yang kedua, hubungkan tubing ke tabung penampung yang telah diisi dengan cairan steril. Yang ketiga, pakai sarung tangan steril untuk tangan yang langsung memegang alat dan sarung tangan yang tidak steril untuk tangan yang tidak dominan dipakai untuk pegang alat yang langsung ke pasien. Berikut ada posisi pasien. Yang pertama, untuk pasien sadar dan masih ada refleks menelan dianjurkan posisi semi-flower dan dengan kepala miring ke arah satu sisi atau kepala hiperkatensi bila melalui nasal. Yang kedua adalah posisi untuk pasien tidak sadar, berada pada posisi lateral menghadap perawat. Tujuannya agar lidah tidak jatuh ke dalam. Sekret bisa mengalir keluar sehingga tidak terjadi aspirasi. Yang ketiga adalah pasang handuk di bawah dagu pasien. Yang ketiga ada ukur panjang kateter yang akan dimasukkan, yaitu ukur kira-kira ke dalam pemasukan kateter dan tes alat. Posisi kateter ditandai dengan jari sebelah kanan yang steril. Kemudian beri ujung kateter dengan pelumas. Untuk nasopharyngeal section pakai air, salin, dan pelumas. Untuk oropharyngeal pakai air dan salin. Berikut, masukkan kateter melalui hidung sampai dasar rongga hidung. Jangan paksa bila terasa ada sumbatan. Coba lagi pada sisi yang satunya bila setelah dicoba masih tetap ada hambatan. 4. Lakukan penghisapan. Tutup section kontrol dan putar dengan hati-hati kateter untuk mencegah iritasi dan yakin bahwa semua permukaan dibersihkan dari sekret. Berikut, lakukan penghisapan selama 5-10 detik sambil ditarik dengan pelan-pelan sambil tetap diputar. Kemudian untuk endotracheal suction. Yang pertama, siapkan pasien dengan menjalang tujuan dan akibat penghisapan bisa terangsang batuk yang bermanfaat untuk mempermudah keluarnya sekret. Yang kedua, posisi sebaiknya semi-flower bila tidak ada kontraindikasi supaya paru bisa lebih berkembang dan dapat merangsang batuk lebih baik. Kemudian masuk dalam tindakan. Yang pertama, dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Kedua, pasien perawat cuci tangan. Yang ketiga, atur pasien semi-flower bila mungkin. 4. Pasang handuk kecil di bawah dagu di atas dada pasien.
Yang kelima, hidupkan mesin penghisap set tekanan sesuai kebutuhan. Yang keenam, sambungkan kateter penghisap ke selang penghisap. Yang ketujuh, bersihkan kateter dan ulangi penghisapan seperti sebelumnya. Jarak penghisapan satu ke satunya kira-kira 2-30 detik dan total limit dilakukannya suction 5 menit. 8. Anjurkan pasien untuk nafas dalam dan batuk di antara penghisapan untuk memudahkan sekret keluar. Ke-9, usahakan agar pasien tetap nyaman dengan membersihkan hidung dan mulut setelah dilakukan penghisapan. Ke-10, kaji keefektifan penghisapan dengan melakukan auskultasi paru. Yang ke-11, dokumentasi data-data selama tindakan, jumlah, warna, konsistensi, dan status respirasi sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua, pakai kacamata Google, masker, dan gaun bila perlu. 13. Buka ujung bungkus kateter, pasang sarung tangan steril pada tangan yang aktif atau dominan, kemudian pegang kateter, kemudian sambungkan ke ujung tubing yang dihubungkan ke mesin. Yang ke-13 adalah basahi kateter penghisapan dengan cairan aqueous steril. 14. Lepas ventilator dari endotracheal tube, hubungkan endotracheal tube dengan ambu bag dan lakukan hiperventilasi selama 3-5 kali dengan oksigen 100%. 15. Masukkan kateter dengan cepat dan gently tanpa mengaktifkan suction kira-kira 8-10 cm atau sampai karena kemudian tarik 1-2 cm. 16. Penghisapan dengan cara memutar sambil ditarik keluar, lama penghisapan 5-10 detik. 17. Bilas kateter dengan cairan aqueous steril. 18. Lakukan hiperventilasi sebanyak 3-5 kali dengan oksigen 100% memakai ambu bag. 19. Ulangi penghisapan bila jalan nafas belum bersih sesuai langkah-langkahnya. 10. Observasi keadaan umum pasien selama tindakan. 21. Matikan mesin penghisap. 22. Bersihkan alat-alat. Dan yang ke-23, dokumentasikan semua data yang ditemukan selama observasi. Dan yang ke-24, cuci tangan. Demikian tindakan yang boleh dilakukan oleh perawat dalam penanganan suction pada anak. Demikian pembahasan materi suction pada anak. Saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan penyebutan nama ataupun kata-kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Halo, pada saat ini saya akan mempromosikan sedikit tentang kampus UNPI, yaitu UNPI Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Pada saat ini kampus kami sudah terakreditasi B dan dosen-dosennya itu sangat baik. Dan di Fakultas UNPI juga bukan hanya fakultas keperawatan saja, tetapi ada fakultas-fakultas lainnya seperti Fakultas Teknik, Pertanian, dan juga Sastra. Dan saya juga mempromosikan organisasi saya, yaitu GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi di GMNI itu bukan hanya anak-anak hukum saja yang boleh berpikir kritis, tetapi anak-anak dari fakultas keperawatan juga bisa. Salam kritis, hidup mahasiswa. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.